FIFA pengennya kombinasi ideal antara Eropa 1, Amerika 1, Afrika 1, dan Asia 1 atau lebih. Dan kalau dipikir-pikir, prediksi paling realistis memang 3 negara, yaitu Belanda dari Eropa, Honduras dari CONCACAF, dan Mali jadi perwakilan Afrika. Dengan tambahan rotasi tim Asia sebagai pelengkap, jelas tiket series ke Indonesia ini jadi rebutan. Semua negara pengen mencicipi panasnya atmosfer supporter Indonesia yang bahkan bisa trending hanya dari jadwal rilis pertandingan. Tapi soal hype, ada sesuatu yang bertabrakan, di mana FIFA Series dijadwalkan pada Maret hingga April 2026. Sedangkan di waktu yang berdekatan, ada ASEAN Cup, yang dijadwalkan digelar pada Juli sampai Agustus 2026. Dua turnamen internasional ini punya hubungan langsung dengan kawasan Asia Tenggara. FIFA sengaja bikin jadwal berdekatan karena ASEAN Cup sedang dikaji untuk masuk kalender resmi FIFA. Artinya, turnamen ini bisa naik kasta, bisa jadi turnamen yang menghasilkan poin ranking FIFA, bisa jadi proyek baru buat FIFA untuk memajukan Asia Tenggara. Melansir dari CNN, Erick Thohir sendiri sudah mengkonfirmasi akan hadir dalam Kongres AFF di Bangkok pada November 2025. Di sana, Gianni Infantino dikabarkan akan datang langsung untuk membahas format final FIFA ASEAN Cup. Media Vietnam bahkan sampai bikin banyak laporan tentang kemungkinan turnamen ini akan menyingkirkan Piala AFF lama. Karena masa depan dari AFF Cup masih abu-abu, yang jelas AFF sedang salah tingkah. Karena kalau FIFA ASEAN Cup ini jadi masuk kalender resmi, Piala AFF bisa kehilangan pamor besar. Salah satu masalah terbesar yang bikin AFF pusing 7 keliling adalah durasi. Piala AFF atau ASEAN Cup direncanakan berlangsung selama lebih dari 1 bulan, dari 24 Juli sampai 26 Agustus. Ini posisi yang sangat sensitif, karena klub-klub di kawasan ASEAN termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura sedang memulai musim baru di periode yang sama. Klub-klub otomatis akan mempertanyakan apakah harus melepas pemain atau fokus persiapan musim. Kalau klub-klub ragu melepas pemain, ASEAN Cup bisa berjalan pincang. Kalau tetap memaksa, Liga Domestik bisa terganggu parah. Maka dari itu, banyak analis menilai bahwa ASEAN Cup biasa dan FIFA ASEAN Cup tidak bisa disatukan. Dan secara struktur, dua turnamen ini berbeda dari target, standarnya, dan nilai komersialnya beda. Jadi kemungkinan besar secara resmi dan struktur turnamen, Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup itu berbeda. Nah, bagian paling panas, sponsor besar di kawasan Asia Tenggara mulai bergerak. Beberapa mulai minta revisi kontrak hingga menunda pengumuman. Karena FIFA Series Indonesia jauh lebih panas, pasarnya lebih luas, eksposurnya lebih tinggi. Sementara ASEAN Cup sekarang terjepit oleh dua kompetisi. Bayangin, Piala AFF yang tadinya dianggap turnamen paling besar se-ASEAN, sekarang seperti kehilangan spotlight. Sponsor jadi mikir ulang, dan itu semua dimiliki oleh FIFA Series serta FIFA ASEAN Cup. Beberapa brand besar yang sudah mulai memantau seperti Hyundai, Toyota, Visa, Coca-Cola, Grab, Shopee, BCA, Samsung, Vivo, Pocari Sweat. Bahkan melansir dari IMARC and Data Breach, beberapa perusahaan finansial mulai tertarik membuka peluang kerjasama karena Indonesia dianggap pasar paling besar di ASEAN dengan 40% populasi kawasan. Indonesia dianggap sebagai pasar emas yang tidak bisa diabaikan oleh sponsor internasional. Makanya, Piala AFF berada dalam posisi yang paling tidak menguntungkan. Sponsor bisa saja cepat-cepat angkat kaki dan memindahkan budget ke kedua event lain yang jauh lebih menjanjikan.